Bahaya geotermal. Pemerintah Indonesia kerap mengampanyekan geotermal yang ramah lingkungan, bebas emisi, dan harta karun panas bumi. Lahirnya label dan klaim itu tak terlepas dari kebohongan pemerintah mendefinisikan sumber energi panas bumi ini. Geotermal diklaim pemerintah tidak menimbulkan dampak kerusakan karena berasal dari pemanasan batuan, air, juga unsur-unsur lain panas bumi yang tersimpan dalam kerak bumi. Geotermal sering juga disebut sebagai energi terbarukan karena proses tambangnya bisa dilakukan sepanjang masa. Nyatanya, geotermal menjadi salah satu penyebab kerusakan alam dan penggusuran warga. Setidaknya, ada 7 dampak yang timbul sebelum dan sesudah beroperasinya industri energi panas bumi ini. 1. Memproduksi gas beracun. Gas ini adalah senyawa kimia yang tidak berwarna, mudah meledak, menyebabkan karat, dan berbau busuk. Gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena menyebabkan syok, kejang, tidak bisa bernapas, bahkan bisa berujung kematian. Pada Senin 25 Januari 2021, di Sibanggor Julu, Mandaling Natal, Sumatera Utara, 5 orang warga tewas akibat kebocoran gas H2S dari sumur PT Sorik Marapi Geothermal Power. Kelima warga itu tewas seketika saat bercocok tanam di ladang. Di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, semburan gas H2S di PAD 28 sumur milik PT Geodipa Energi menyebabkan 1 orang meninggal dan belasan lainnya terpapar gas beracun. 2. Rakus air. Untuk dapat menghasilkan 1 MW listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal membutuhkan 1.500 liter air per menit. Jumlah yang luar biasa banyak ini jelas akan menyedot sumber air untuk kebutuhan warga sekitar, seperti yang terjadi pada proyek geotermal di Dieng, Jawa Tengah. PLTPB di wilayah tersebut telah menyedot mata air Sethulu yang selama ini digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Merusak hutan. Dalam pengoperasiannya, geotermal mengikuti lokasi potensi sumber panas vulkanik atau rekahan tektonik yang pada umumnya berada di wilayah pegunungan yang notabene adalah wilayah hutan. Di Kepulauan Indonesia, lebih dari 60% medan geotermal berada di wilayah hutan lindung. Dampaknya tak main-main. Tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah hutan pegunungan kehilangan habitat mereka dan bahkan mengalami kepunahan. Kondisi ini tentu akan memicu kerusakan ekologis di wilayah operasi geotermal. 4. Menimbulkan titik-titik semburan lumpur panas. Cara kerja geotermal adalah dengan mengebor perut bumi dan menginjeksikan panas yang berada di dalamnya untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Pada proses ini, seringkali terjadi kebocoran yang menyebabkan lumpur panas keluar dari permukaan tanah. Di Mataloko Flores, Nusa Tenggara Timur, lumpur panas menyembur di lahan pertanian warga dan menyebabkan warga mengalami kerugian serta terancam kehilangan mata pencaharian. 5. Memicu gempa. Aktivitas pengeboran panas bumi pada geotermal menyebabkan penurunan daya rekat batuan sehingga terjadi retakan pada lapisan tanah. Retakan inilah yang memicu terjadinya gempa. Di Pohang, Korea Selatan, geotermal menyebabkan terjadinya gempa bumi berkekuatan 5,4 magnitudo dan menyebabkan lusinan orang terluka serta 1.500 orang kehilangan tempat tinggal. Di Basel, Swiss, rangkaian gempa dipicu oleh operasi tambang panas bumi di tahun 2006 dan 2007. Kemudian, proyek itu dihentikan pada tahun 2009. 6. Mencemari air tanah. Air yang diinjeksi ke sumur bor akan dipanaskan. Uapnya akan digunakan untuk menggerakkan turbin geotermal. Agar volume penguapan terjaga, air ini akan dicampur dengan beberapa bahan kimia. Di Dieng, Jawa Tengah, warga telah kehilangan beberapa sumber mata air bersih akibat beroperasinya geotermal di wilayah mereka. 7. Amblesan. Akibat pengeboran sumur-sumur geotermal, tanah menjadi tidak stabil sehingga mengakibatkan tanah ambles. Nah, itu tadi dampak besar yang bisa ditimbulkan dari beroperasinya geotermal. Industri tambang geotermal atau panas bumi adalah industri tambang dan harus disebutkan diperlakukan secara hukum dan politik sebagai kegiatan pertambangan oleh pengurus kantor-kantor negara maupun oleh rakyat Kepulauan Indonesia. Industri geotermal juga harus diperlakukan sebagai industri tambang dengan seluruh daya rusaknya.
termasuk eksploitasi bentang alam dan bentang air, peracunan manusia dan yang bukan manusia, dan pendudukan paksa atas ruang-ruang hidup rakyat.